Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi. Ala ma'rifatil kitab Syekh Ibrahim bin Salah wa ala Syekhina wa ma'amin wa ala isma istalna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Fala yuqalu, maka tak bisa dikatakan innal ilma, sungguhnya ilmu, qad sabata, sungguh tetap apa ilmu, fi syariati, qad sabata, sungguh tetap, fi syariati, di dalam syariat, fatuhu, apa keutamanya ilmu. Wa inna manazil ulama, dan sungguhnya kedudukan para ulama, fawqa manazil syuhada, itu di atas kedudukan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wa innal ulama, dan sungguhnya orang-orang yang berilmu, warathatul anbiya'i, adalah pewaris para nabi. Wa inna martabatal ulama, dan sungguhnya derajat para ulama, tadi ialah mengiringi, artinya ada di bawahnya satu tingkat, martabatal anbiya'i, mengiringi apa martabatul ulama, martabatal anbiya'i akan derajatnya para nabi. Wa idza kana, apabila ada apa ilmu, kadzalika ialah sedemikian. Wakana, dan ada ad-dalil, apa dalil, ad-dalu yang menunjukkan, apa dalil, ala fadlihi, atas keutamaan ilmu, mutlaqon, ialah dalil yang mutlak, la muqayyadan, bukan dalil yang muqayyad. Fa kaifa, maka bagaimana, yungkaru, bisa dipungkiri, annahu, apa sungguhnya ilmu, fadilatun maqsudatun, adalah keutamaan yang dituju, la wasilatun, bukan wasilah. Jadi pada paragraf yang sebelumnya dijelaskan bahwa ilmu syariat itu oleh Allah dicari bukan karena keutamaan ilmu itu sendiri, tapi karena dia menjadi wasilah untuk beribadah. Jadi kita disuruh mencari, belajar ilmu tafsir, kita disuruh belajar ilmu fikih. Itu bukan karena ilmu fikih itu punya keutamaan, tapi karena dia adalah sebagai perantara untuk beribadah. Jadi sebagai wasilah, bukan fadilah maksudah itu. Kemudian di sini ditanggapi oleh ulama ini, dalil bahwa ilmu itu punya keutamaan itu mutlak. Dalil bahwa ulama itu ada di atasnya para nabi itu juga ada. Dalil bahwa kedudukan ulama itu di atas keutamaan, di atasnya orang yang mati syahid itu juga ada. Lalu bagaimana bisa dipungkiri bahwa ilmu itu punya keutamaan dalam dirinya sendiri, bukan karena dia sebagai wasilah dita'abbud. Hatta, adapun ini, wa ingkana, walaupun ada apa ilmu wasilatan, ialah sebagai perantara, min wajhin, dari satu sisi, fa huwa, maka adapun ilmu, maksudun li nafsihi, adalah dituju nafsihi, untuk diri ilmu sendiri, aidan juga. Kal iman, seperti contohnya iman misalnya. Karena sungguhnya iman, syartun, adalah syarat, fi sihhatil ibadat, adalah di dalam kesahan ibadah. Berarti iman kan perantara. Jadi iman itu adalah syarat agar ibadah kita sah. Berarti iman itu diperintahkan untuk iman, karena iman itu sebagai wasilah dita'abbud, wasilah untuk beribadah. Berarti seharusnya iman itu kan, kalau ikut logika paragraf pertama, bukan logika yang dibangun oleh ulama ini, berarti iman itu keutamaannya li'annahu wasilatun, bukan karena dia sebagai tujuan utama. Iman itu syarat untuk dalam kesahan ibadah. Wasilatun ila qabuliha, dan termasuk jalan untuk diterimanya ibadah. Wa ma'adzalika, dan bersamaan dengan hal tersebut, bahwa iman itu syartun dan wasilah di sihhatil ibadah, bahwa maka adapun iman maksudun li nafsihi, adalah diinginkan li nafsihi, pada dirinya iman itu sendiri. Jadi iman itu adalah syarat agar ibadah kita sah. Iman itu adalah wasilah, perantara agar ibadah kita diterima.
Akan tetapi iman itu meskipun dia fungsinya sebagai syartun atau sebagai usilah, dia dimaksudkan punya keutamaan dalam dirinya sendiri, maksudun li nafsihi. Begitu juga ilmu katanya ini. Begitu juga ilmu. Ilmu itu memang wasilah untuk ditabur, tapi ilmu itu sendiri punya keutamaan. Lianna nakul, karena kita berpendapat, lam yasbut. Ini jawabannya lagi. Kita jawab gini, kalau argumentasinya Ricky seperti tadi itu, maka jawabannya lam yasbut, maka lam yasbut tidak terbukti fadluhu apa keutamanya ilmu mutlaqan halai secara mutlak, bal melainkan keutamaan itu min haitsu tawassulu bihi ilal amal, dari segi mengantarkannya bihi dengan ilmu ilal amali kepada perbuatan. Ilmu itu utama karena dengan ilmu itu kita bisa beramal dengan baik. Nah, keutamaan ilmu karena dia menjadi tawassul itu bukan pada dirinya sendiri. Bidalil lima taqaddama, dengan dalil yang sesuatu yang telah lalu, zikru apa penyebutannya ma'anifan baru saja. Wa illa, dan jika tidak begitu, ta'arudat niscaya akan bertentangan al-adillatu apa berupa dalil. Wa tanaqadat, dan juga akan bertentangan saling melawan al-ayatu apa beberapa ayat, wal akhbaru dan beberapa hadis. Bahwa ilmu itu keutamaannya terletak pada statusnya sebagai wasilah, itu banyak dalilnya. Sehingga kemudian kalau misalnya dikatakan keutamaan ilmu itu terletak dalam dirinya sendiri, itu akan menjadikan beberapa dalil itu sendiri bertentangan, sama-sama ada dalilnya. Wa aqwalis salafi, dan bertentangan, wa aqwalus salafi, dan bertentangannya pendapat-pendapat ulama salaf al akhbar akan hadis-hadis. Oleh karena itu fala budda, maka harus minal jam'i menyatukan memadukan bainaha di antara dalil-dalil tadi. Wa ma, adapun sesuatu dzukira yang telah disebutkan ma'anifan baru saja. Syarihun adalah mensyarahi lima kepada satu dzukira yang telah disebutkan fi fadlil ilmi, di dalam keutamaan ilmu, wal ulama'i, dan ulama. Wa amal imanu, sementara adapun keimanan, fa innahu, sesungguhnya iman itu amalun adalah satu perbuatan min a'malil qulubi, dari beberapa perbuatan hati. Wa huwa, adapun iman itu at-tasdiq, adalah percaya kepada Allah, membenarkan di dalam hati. Wa huwa, adapun iman nasyun adalah muncul anil ilmi, dari ilmu. Jadi iman itu sebenarnya maksudun dan wasilahnya adalah ilmu. Kita bisa iman karena kita ilmu, tahu. Wal a'malu, adapun perbuatan-perbuatan, qad yakunu, terkadang ada ba'duha apa sebagiannya amal, wasilatan, ialah sebagai wasilah ilal ba'di, kepada sebagian yang lain. Wa in sahha, meskipun benar andakuna ada wasilah maksudatan, ialah dituju fi anfusiha, dalam dirinya sendiri, dalam dirinya wasilah. Amal ilmu, sementara adapun ilmu, fa innahu, sesungguhnya ilmu wasilatun adalah wasilah. Wa a'la dzalika, adapun paling tingginya wasilah itu al ilmu billah, adalah meyakini terhadap Allah. Wala tasyu, dan tidak sah bihi, dengan al ilmu billah, fadilatun fadilah li sahibihi, bagi pemiliknya ilmu, hatta yusaddiqa, kecuali telah membenarkan, percaya siapa sahib bimuqtadahu, akan kehendaknya ilmu itu. Wa huwa, adapun muqtadahu al imanu billahi, adalah iman kepada Allah. Orang yang yakin akan keberadaan Allah, orang yang percaya akan keberadaan Allah, orang yang tahu bahwa Allah itu ada, itu belum punya fadilah, keutamaan keyakinannya itu, pengetahuan mereka terhadap Allah itu belum punya fadilah, belum diakui bahwa itu baik, sampai mereka itu membenarkan keyakinan itu, tidak ragu, tasdik, tulus ya. Kita tahu misalnya bahwa orang itu alim, tapi kita tidak tasdik. Nah, ini ilmu yang tidak dibarengi dengan tasdik, ilmu yang tidak dibarengi dengan pembenaran.
keyakinan yang tidak dibarengi dengan pembenaran. Yakin bahwa orang itu alim, tapi di hati ini tidak membenarkan. Nah, sama, yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Allah itu satu, tapi belum dibarengi tasdik, itu belum dikatakan iman, belum dikatakan percaya. Karena iman itu adalah talafuz bil lisan, tasdik bil qalbi, harus ada tasdik, tidak hanya yakin, tidak hanya tahu. Iman itu sebagai tujuan dari ilmu juga menjadi wasilah terhadap ilmu yang lain, terhadap amalul mukallaf yang lain, yaitu ibadah. Jadi ilmu menjadi wasilah kepada iman, iman menjadi wasilah kepada ibadah. Sehingga iman itu adalah maksudun dinisbatkan kepada ilmu, tapi iman ini wasilatun dinisbatkan kepada ibadah. Sehingga logika yang dibangun oleh paragraf sebelumnya itu tidak bisa diterima, yang menyamakan antara ilmu dan iman. Gitu. Karena iman itu bisa dari dua sisi ya cara mengkajinya. Fa'ingkila, apabila dikatakan hada, adapun ini, logika ini mutanakidun, itu bertentangan, rusak logikanya ini. Jadi kalau jawaban tadi itu dijawab begini misalnya, hada mutanakidun, logikanya rusak. Fa'indahu, karena sungguhnya la yasuhu, tidak benar, al ilmu billahi, apa pengetahuan terhadap Allah, ma'at-takdzibi bihi, yang disertai dengan pendustaan bihi terhadap Allah. Kalau sudah tahu tentang Allah, itu pasti tasdik katanya ini. Jadi nggak mungkin ada orang tahu kepada Allah tapi dia mendustakan. Sehingga kalau ada bangunan logika yang mengatakan bahwa al ilmu billah itu ada yang disertai dengan takdir, belum tentu disertai dengan tasdik. Ini adalah bangunan logika yang salah. Karena logika yang sebelumnya itu bangunannya begini. Orang yang tahu terhadap Allah, pengetahuan ini tidak punya fadilah, tidak punya keutamaan di sisi Allah sebelum orang yang memiliki pengetahuan ini tasdik, yakin, tulus bahwa itu benar, membenarkan keyakinannya. Selama tidak ada tasdik, artinya di dalam hatinya dia takdzib, meskipun tahu terhadap Allah, maka pengetahuannya itu sia-sia, tak ada fadilahnya. Nah ini dijawab, logikanya itu mutanakid, rusak, bertentangan. Kok ada ilmu bersertaan dengan takdir? Yang namanya itu pasti tasdik. Yang namanya ilmu pasti tasdik. Tak mungkin ada ilmu bersamaan dengan takdir. Nah, jawabannya begitu. Kila, maka dijawab lagi, bal, bahkan qad yahsul, terkadang terjadi al ilmu, apa pengetahuan, takdir disertai takdir. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah qala, berfirman siapa Allah, fi qaumin, tentang kaum, wajahadu biha, mereka mengingkari biha, terhadap hal tersebut, wastaiqonatha, dan mengingkari terhadap hal tersebut, anfusuhum, apa jiwa-jiwa mereka. Tahu tapi mengingkari, yakin tapi mengingkarinya. Waqala, dan berfirman siapa Allah, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri kitab, ya'rifunahu, mereka mengetahui terhadap kitab itu, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui keturunan mereka. Wa inna fariqan, akan tetapi satu golongan minhum, dari mereka, la yaktumuna al-haqqa, ialah menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, padahal mereka itu tahu. Nah ini ayat yang menunjukkan bahwa ada segelintir orang yang yakin terhadap Allah, tapi di dalam hatinya takdir, tidak tasdik. Tahu Allah itu seperti apa, tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar, tapi di dalam hatinya tidak tasdik, tapi disertai takdir. Itu sia-sia. Waqala, dan berfirman Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Mereka orang-orang yang diberi kitab, mereka tahu terhadap kitab tersebut sebagaimana mereka mengetahui keturunan mereka, yaitu orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, wahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Mereka tahu bahwa penciptanya itu satu, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi mereka tidak tasdik, la yu'minun, tidak tasdik, hanya tahu saja. Wasbata, maka menetapkan siapa Allah lahum, untuk mereka, al-ma'rifah bin Nabi,
akan kepengetahuan tentang Nabi. Tsumma kemudian bayyana menjelaskan siapa Allah annahum bahwa sungguhnya mereka la yu'minuna ialah tidak beriman. Wadzalika adapun hal tersebut mimma termasuk sesuatu yuwaddihu yang menjelaskan apa annal iman bahwa sungguhnya keimanan ghairul ilmi itu bukan ilmu. Kama annal jahla sebagaimana kebodohan mughayyirun lil kufri itu membedai terhadap kekafiran. Iman itu bukan ilmu. Jadi orang yang mengetahui tentang Allah, orang yang mengetahui tentang Nabi, yakin al ilmu itu sudah tingkatan ilmu ya. Ilmu itu belum iman itu. Ilmu itu beda dengan iman. Begitu juga bodoh itu berbeda dengan kafir. Berbeda dengan kafir. Naam. Memang begitu akan tetapi qad yakunu terkadang ada ilmu apa ilmu fadilatan ada punya fadilah wa illam yaqa meskipun tidak terjadi al amalu apa perbuatan apa amal mukallaf bihi terhadap ilmu itu al jumlati secara umum. Terkadang ada ilmu itu punya fadilah dalam dirinya sendiri meskipun tidak berkonsekuensi kepada amal. Seperti apa? Kal ilmi bi furu'i syariati seperti pengetahuan tentang cabang-cabang syariat wal awarid dan sifat-sifat at-tari'at yang muncul di taklifi di dalam pembebanan. Idza furida apabila dibayangkan annaha sesungguhnya furu atau awarid itu lam taqa fil kharij ialah tak bisa terjadi apa furu atau awarid fil kharij dalam kenyataan. Ada memang ilmu yang punya fadilah meskipun tidak berkonsekuensi kepada amal, meskipun tidak sampai diamalkan. Seperti apa? Seperti pengetahuan tentang furu, tentang Buddha misalnya. Pengetahuan kita mempelajari Buddha, apakah ada istimewanya? Apakah ada fadilahnya? Belajar bab Buddha, belajar bab jihad, belajar bab jinayah, itu tidak diamalkan. Kebanyakan jinayah sebagian diamalkan, tapi sebagian besar tidak. Potong tangan, kisos, masa diamalkan kan tidak. Lalu apa manfaatnya? Apakah itu baik menurut syariat? Katanya mempelajari ilmu yang tak ada kaitannya dengan amalul mukallaf itu ariyatun lam yadulla asy-syari' ala istihsanihi. Tak ada dalil yang menganggapnya istihsan, yang menganggapnya baik. Jadi ilmu-ilmu syariat yang sudah nyata-nyata tak akan terjadi dalam kenyataan itu tetap baik untuk dipelajari, tetap punya fadilah. Beda dengan ilmu-ilmu yang bukan syariat. Fa'inal ilma biha karena mengetahui biha terhadap furu' syariah yang lam taqa' fil kharij itu hasanun yalah baik. Wa sahibul ilmi adapun pemilik ilmunya musabun alaihi ialah diberi pahala alaihi siapa sahib. Wa balighun dan sampai siapa sahib mabalighul ulama'i kepada tingkatan ulama. Lakin akan tetapi sampainya itu min jihati ma dari arah sesuatu adapun madinatul intifa adalah tempat dugaan adanya manfaat inda wujudi mahallihi ketika ditemukan tempatnya ilmu. Kita mempelajari Buddha itu pun baik dan punya keutamaan, tapi keutamaannya itu dari segi bahwa ilmu itu madinatul intifa adalah tempat dugaan adanya manfaat. Kapan itu manfaat ada? Ketika memang terjadi perbudakan, maka fikih perbudakan bermanfaat. Fikih jinayat misalnya, kita belajar meskipun sekarang tidak ada, tapi mempelajarinya tetap punya keutamaan meskipun tidak diamalkan. Kenapa? Karena ada ilmu itu adalah madinatul intifa, dia adalah tempat dugaannya bisa diambil manfaat. Kapan? Ketika terjadi jinayat dan hukum negara tidak ada, maka hukum fikih yang diterapkan. Jadi nunggu wujudul mahallinya, kapan waktunya itu. Jadi pelajari aja, tidak apa-apa. Walam yakhruj dan tidak mengeluarkan apa lam taqa' fil kharij itu dari akan ilmu ini an kaunihi dari adanya ilmu wasilatan ialah wasilah. Meskipun tak terjadi dalam kenyataan, mempelajari ilmu perbudakan, mempelajari ilmu jinayat, mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang tak diamalkan, tapi tergolong dalam ilmu syariat, itu tetap baik.
dan tetap dianggap wasilah. Wasilah kemana kalau tidak diamalkan? Wasilah nanti inda wujudil mahalli, ketika ada waktunya, ketika terjadi. Karena ilmu-ilmu yang tak langsung diamalkan itu statusnya adalah madinatul intifa, sebagai tempat dugaan adanya manfaat. Kapan? Ya nanti inda wujudil mahalli itu. Jadi kalau ilmu-ilmu yang bukan syariat dan tak berhubungan langsung dengan amal mukallaf, itu lam yadulla asyari ala istihsani, tidak baik menurut syariat. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu baik. Kama sebagaimana anna fi tahsilut taharati, di dalam mencapai taharah li sholati, untuk sholat, fadilatan, adapun fadilah di dalam melakukan taharah untuk sholat itu ada fadilahnya. Wa illam ya'ti waktu sholati ba'dah, walaupun tidak datang apa waktu sholat ba'dah, setelahnya. Ba'dah ini bisa ba'dah, bisa ba'duh. Auja, atau datang waktu sholat tapi walam yumkin, tak memungkinkan kepada orang ada apa melaksanakan sholat li'udhrin, karena udhur. Sama dengan kita berwudu padahal belum waktu duhur, apakah wudunya itu dapat pahala? Dapat, tetap dapat, karena itu adalah madinatul intifa istilahnya. Walau furida, apabila dibayangkan anna apa sungguhnya orang tatahara, ialah bersih suci siapa orang, ala azimati alla yusalli, dengan tekad tidak akan sholat, lam yasihha lahu thawabut taharati, maka tidak sah lahu baginya thawabut taharati, apa pahala taharah. Tapi kalau kita sekarang berwudu tapi di dalam hati sudah bertekad tidak akan sholat, cuma berwudu saja, wudunya tidak ada faedahnya, tidak ada fadilahnya, tidak ada pahalanya. Maka dalika begitu juga idza alimah, apabila tahu siapa orang ala alla ya'malah, bahwa tidak akan bisa mengamalkan siapa orang, lam yanfa, maka tak bermanfaat kepada orang ilmuhu, apa ilmunya. Mempelajari ilmu yang sudah tahu tidak akan bisa diamalkan, tidak untuk diamalkan, maka mempelajarinya itu sia-sia, lam yanfa ilmuhu, kecuali memang ilmunya itu madinatul intifa, di dalam perbuatan-perbuatan syariat. Waqad wajadna, dan sungguh menjumpai siapa kami, wa sami'na, dan mendengar siapa kami, anna katsiran, sesungguhnya mayoritas, minan nasara, dari kalangan Kristen, wal Yahudi, dan kalangan orang Yahudi, ya'rifuna dinal Islam, mengetahui siapa mereka akan agama Islam, wa ya'lamu, dan tahu siapa mereka Nasara wal Yahud, katsiran, akan kebanyakan, min usulihi, dari dasar-dasar agama Islam, wa furu'ihi, dan cabang-cabang agama Islam. Tapi walam yakun, dan tidak ada dari apa hal tersebut nafi'an, ialah bermanfaat kepada mereka. Kenapa? Mal baqa'i, karena masih tetap al-kufri, akan kekafiran, bittifaqi ahli Islam. Hal ini semua sesuai dengan kesepakatan ulama-ulama Islam. Kita tahu, kita mendengar bahwa orang Nasrani, orang Kristen ya, dan orang Yahudi itu mengetahui tentang cerita-cerita dulu, Israiliyat, tentang bahwa Nabi akhir zaman itu namanya Muhammad. Ketika ada pendeta Buhairo, itu tahu mereka semua bahwa Tuhan itu hanya satu, mereka tahu. Tapi itu tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Ilmu itu dianggap bermanfaat apabila sudah diamalkan. Kata Rasulullah, ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu, fala ya'jurukumullahu hatta ta'malu. Pelajarilah ilmu sesuai yang kamu ingin ketahui, tapi Allah tidak akan memberimu pahala sampai kamu mengamalkan ilmu itu. Jadi kalau misalnya tak diamalkan, tidak ada gunanya ilmu. Falhasil, maka kesimpulannya, anna kulla ilmin syar'i, sesungguhnya setiap ilmu syariat, laisa, ialah tidak ada ilmu syariat, bimatlubin, ialah dituntut, illa min jihati ma, kecuali karena dia adalah sebagai sesuatu yatawassalu, yang bisa sampai, ayu tawassalu, yang dijadikan perantara, bihi apa ma, ilaihi, kepada matlub, wa huwa, adapun matlub, al-amalu, adalah amal. Ilmu itu diperintahkan untuk dicari bukan karena dia bisa tetap sebagai ilmu, tapi karena dia bisa menjadi wasilah untuk ibadah. Ya. Faslun. Wala yungkaru, dan tak dapat dipungkiri. Fadlul ilmi, apa keutamaan ilmu, fil jumlah secara umum. Wala yungkiru, dan tak memungkiri, tak mengingkari, fadlal ilmi, akan keutamaan ilmu, fil jumlah secara umum, illa jahilun, kecuali siapa orang yang bodoh. Walakin, akan tetapi, lahu, ialah bagi jahil,
Walakin akan tetapi lahu ialah bagi ilmu qasdun asliun, adapun tujuan utama, wa qasdun tabiun dan tujuan yang sekunder. Fal qasdul asli maka tujuan utama adalah sesuatu taqaddama yang telah lalu dikruh apa penyebutannya. Wa mattabiun sementara adapun tujuan yang sekunder fahuwa alladhi adalah sesuatu yadhkur yang menyebutkan kepada alladhi al-jumhur. Apa jumhur? Apa allati itu min kauni sahibihi berupa keberadaan pemilik ilmu syarifan itu mulia. Jadi ilmu itu punya tujuan utama yaitu ta'abbud. Tapi ilmu itu punya qasdun tabi'iyun, punya motif lain. Itu apa? Ketika mempelajari ilmu, maka dia selain bisa beribadah, dia akan punya kedudukan yang mulia, syarif. Nah, kedudukan ini namanya tabi, sekunder. Tujuan utamanya itu adalah al-amal, ta'abbud. Walam yakun, padahal tidak ada fi aslihi di dalam asalnya ilmu kadzalika ialah demikian. Wa anal jahil, dan sesungguhnya orang yang bodoh daniun itu hina. Wa ingkan, meskipun ada siapa jahil fi aslihi di dalam aslinya syarifan ialah mulia. Orang yang alim itu mulia meskipun sosoknya itu hina. Seperti misalnya pengemis itu alim, dia mulia meskipun sosoknya hina. Sama ada orang bodoh itu hina meskipun dalam sosoknya dia mulia. Seperti ada anak pejabat misalnya tapi bodoh, ya mulia sosoknya tapi aslinya dia hina karena bodoh. Wa anna qaulahu, dan sesungguhnya perkataannya jahil nafidun ialah berlaku fil asy'ari wal absyar, dalam beberapa syair wal absyari dan manusia. Apa ini? Wa anna qaula, dan sesungguhnya perkataannya jahil nafidun ialah tembus, ialah tak berlaku fil asy'ari wal absyari. Wa hukmuhu, dan hukumnya jahil madin alal khalqi, ialah tetap berlalu terhadap makhluk. Wa anna qaula, dan sungguhnya perkataannya alim ini. Makanya bingung. Wa anna qaula, dan sungguhnya perkataannya alim nafidun ialah berlaku fil asy'ari wal absyari, di dalam perasaan-perasaan, wal absyari dan kebahagiaan-kebahagiaan. Wa hukmuhu, dan hukumnya jahil, keputusannya jahil, keputusannya si alim itu madin ialah berlaku alal khalqi, atas makhluk. Wa anna ta'dhimahu, dan sungguhnya mengagungkan orang alim wajibun adalah wajib ala jami'il mukallafina, bagi seluruh orang-orang mukallaf. Id, karena qomah berposisi siapa orang alim lahum di sisi mukallafin, maqaman nabi, di posisinya seorang nabi. Ila annal ulama, agar sungguhnya ulama warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Orang alim itu mulia meskipun derajat aslinya itu hina. Artinya derajat asli itu derajat sosialnya. Orang bodoh itu hina meskipun derajat sosialnya itu tinggi. Wa annal ilma, dan sungguhnya ilmu jamalun adalah keindahan, wa malun dan harta, wa rutbatun dan derajat, la tuwaziha rutbatun, la tuwaziha yang tak dapat membandingi ha kepada rutbatun ilmi ini, rutbatun apa rutbah yang lain, apa tingkatan yang lain. Wa ahluhu, dan pemilik ilmu ahya adalah hidup abad dahri selamanya, ila sa'iri ma lahu fid dunya, sampai seluruh sesuatu lahu yang ialah bagi alim fid dunya, di dunia, nyatanya ma itu minal manaqibil hamidati, dari penyebutan-penyebutan yang mulia, wal ma'athiril hasanati, dan peninggalan-peninggalan yang bagus, wal manazilir rafi'ati, dan yang tersebut kulluhu semuanya dari ghairu maqsudin minal ilmi syar'an, ialah tidak dituju dari ilmu syar'an secara syariat. Kama annahu, sebagaimana annahu semuanya dari ghairu maqsudin, ialah tidak dituju minal ibadati dari ibadah, wal inqita'i, dan terputus ilallah ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wa in kana, meskipun ada sahibuhu siapa pemilik ilmu, yanaluhu ialah meraih siapa sahibuhu kepada ilmu.
Atau wainkan meskipun ada sahibu siapa pemilik ilmu, yanaluhu ialah memperoleh siapa sahibku kepada keutamaannya ilmu. Jadi orang yang alim itu akan meninggalkan manaqib al-hamidah, al-athar al-hasanah, al-manazil ar-rafi'ah, kedudukan yang tinggi, cerita-cerita yang baik kalau orang alim. Apakah itu tujuan ilmu? Bukan. Tujuan ilmu yang utama adalah ta'abbud. Itu adalah tujuan primer yang mengikuti itu. Waidan dan juga fa'inna fil ilmi bil asya' ladzatan la tuwaziha ladzatun. Karena sesungguhnya dalam mengetahui bil asya' terhadap beberapa hal, ladzatan adapun kenikmatan, la tuwaziha yang tak dapat membandingiha kepada ladzatun apa kenikmatan yang lain. Karena adapun ilmu nau'un adalah satu macam minal istila'i 'alal ulum 'alal ma'lum, dari menguasai apa yang dapat diketahui, wal hauzi dan menguasai lahu terhadap itu. Muhabbatul istilah adapun kecintaan terhadap kekuasaan, qad jalabat sungguh tertarik alaiha atas mahabbatul istilah an-nufusu apa jiwa ini. Dengan ilmu kita bisa istilahul maklum, menguasai sesuatu yang dapat diketahui. Wa muyilat dan dipalingkan ilaiha kepada mahabbatul istilah al-qulubu apa beberapa hati. Wa huwa adapun ilmu matlabun khasun adalah tujuan yang khusus. Burhanuhu adapun dalilnya matlabun khas, at-tajribatut tamatu adalah pengujian yang sempurna, wal istiqra'ul amuh dan penelitian yang menyeluruh. Faqad yutlabu ilmu maka sungguh dicari apa ilmu litafaqquh untuk dibuat keseharian bihi apa ilmu, atau litafaqquh untuk digunakan bihi apa ilmu, dibuat camilan ya, litafaqquh untuk dibuat camilan bihi apa ilmu. Wat taladdudu adapun kenikmatan bimuhadatsatihi dengan mendiskusikan ilmu, wala siyamal ulum, wala siyamal lebih-lebih al-ulum adapun beberapa ilmu allati ulum lil uquli fiha majalun yang ialah bagi akal fiha di dalam ulum majalun adapun ranah, walin nadri dan untuk mengkaji fi atrafiha, walin nadri dan dalam kajian fi atrafiha dalam sisi-sisi ilmu muttasimun yalhal luas, wal istinbatil majhuli minal ma'lum dan untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak diketahui minal ma'lumi dari sesuatu yang diketahui, fiha ialah di dalam istinbat tariqun muttabu'un adapun metode yang diikuti. Bahkan dan ada kullu tabi'in apa setiap tabi min hadza tawabi dari pengikut-pengikut ini, imma yakun ada kalanya ada apa tabi khadiman lil qasdil asli ialah melayani terhadap tujuan utama, aula atau tidak. Jadi ilmu itu punya qasdun asliyun, punya qasdun tabi'iyun. Qasdun asliyunnya adalah ta'bud, qasdun tabi'iyun adalah yang selain ta'bud, misalnya dengan berilmu kita mulia, dengan berilmu kita dihormati orang lain, dengan berilmu kita disediakan dengan nabi, disediakan menjadi pewaris ahli nabi. Itu tujuan juga, tapi qasdun tabi'iyun. Faedah kan apabila ada apa tabi khadiman ialah melayani lahu terhadap qasdun asliyun, fal qasdu maka adapun tujuan ilahi terhadap tabi ibtidaan sejak awal sahihun ialah benar. Kalau ilmu itu menjadi pelayan untuk qasdun asli, maka boleh jadi ilmu itu menjadi qasdun asli juga. Waqad qala dan suku berfirman siapa Allah Ta'ala fi ma'ridil madhi di dalam konteks memuji, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wajah dan datang an ba'd salafus salih dari sebagian ulama salafus salih. Allahumma ij'alni min aimmatil muttaqin. Allahumma ya Allah, ij'alni jadikan olehmu ni kepadaku min aimmatil muttaqin, dari pemimpin-pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi yang diminta itu tabi'nya. Qasdun aslinya apa? Yaitu takwa, bertakwa. Tapi yang diminta di sini adalah qasdun tabi'iyunnya, yaitu menjadi pemimpinnya orang yang bertakwa. Dan menjadi pemimpin orang yang bertakwa ini
itu bisa menjadi tujuan utama, bisa menjadi qasdun asliyun. Waqala Umar, dan berkata siapa Sayyidina Umar ibnihi kepada putranya, hina waqa, ketika terjerumus, ketika terjatuh siapa ibnun, ketika terjatuh fi nafsihi, di dalam dirinya ibnun, anna syajaratah, apa perkataan Umar itu, anna syajaratah, sesungguhnya hina waqa, ketika terjatuh fi nafsihi, kepada dirinya Sayyidina Umar, anna syajaratah, sesungguhnya pohon, allati pohon, ia yang adapun allati matalul mu'minin, ialah sama dengan orang mukmin, an-nakhdatu, ialah pohon kurma. Li'antakuna, perkataan Sayyidina Umar, li'antakuna qillatuha ahabba ilayya min kada wa kada, niscaya ada qillatuha, pas sedikitnya nakhlah, ahabba ia lebih menyenangkan ilayya bagiku, min kada wa kada, dibandingkan ini dan ini. Wa fil Qur'an, di dalam Quran, an Ibrahim, dari Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Wakadzalika, dan begitu juga, idza talaba, bila menuntut, apabila memerintahkan siapa Allah, atau idza talaba, apabila mencari siapa orang kepada qasdun, kepada tabi itu, lima, karena sesungguhnya fi di dalam tabi, minas sawabi, adapun pahala al-jazil yang agung, fil akhir, di akhirat, wa asbahi dzalika, dan semisalnya hal tersebut. Jadi dibagi dua, tabiul ilmi, manfaat yang ikut kepada ilmu, ada kalanya khadimun lil ilmi, ada kalanya ghairu khadimin lil ilmi, ada kalanya dia berfungsi melayani ilmu, ada kalanya tidak begitu. Kalau berfungsi melayani ilmu, khadim lil ilmi, maka bisa jadi tabi ini adalah qasdun asliyun juga. Wa in kana, dan apabila ada tabi ghairu khadimin, jelas tidak melayani lahu terhadap ilmu, fal qasdu ilaihi ibtidaan, maka adapun menuju ilaihi kepada ghairu khadim ibtidaan sejak awal, ghairu sahihin, adalah tidak benar. Kata'allumihi, seperti belajar ilmu riyaan karena riya, aw liyumariya bihi, atau untuk mendebat bihi dengan ilmu, as-sufaha, kepada orang-orang bodoh. Ini tujuan tapi tak melayani ilmu. Kalau tujuan yang melayani ilmu itu apa? Belajar ilmu untuk membantu orang lain, belajar ilmu untuk diajarkan. Itu khadim tujuannya itu. Kalau khadim bisa jadi meskipun tapi dia berposisi sebagai qasdun awwalun. Au yubahi, atau berbangga-bangga bihi dengan ilmu, al ulama, siapa orang-orang yang hadir. Au yastamilu bihi qulubul ibad, atau menarik bihi kepada ilmu qulubul ibad, akan hati-hati para hamba. Au yastamila, atau untuk menarik siapa orang bihi terhadap orang, qulubul ibad, akan hati-hati para hamba. Au liyanala, atau agar memperoleh siapa orang min dunyahum, dari agamanya mereka, dari belajar ilmu untuk mencari duniawi, belajar ilmu untuk mencari urusan-urusan dunia. Auma, atau sesuatu asbah yang menyerupai pemadari kepada hal tersebut. Fa inna masalah hadza, karena sungguhnya semisal ini, idza laha, apabila tampak, lahu bagi hadza syai'un, apa sesuatu, mimma tuliba, dari sesuatu yang dituntut, zahida, maka akan zuhud siapa orang fit ta'allumi, untuk belajar. Orang yang belajar ilmu karena riya, orang yang belajar ilmu karena ingin mendebat orang lain, itu karena dia tidak sadar. Seandainya la halahu syai'un mimma tuliba, seandainya dia sadar, ya, maka zahid fi ta'allum, niscaya dia tidak akan mau belajar lagi. Belajar bahwa dia riya, niscaya dia tidak akan mau belajar lagi. Nah, ingat dosanya. Warawiba, dan senang fi taqaddumi, di dalam sesuatu yang telah lalu. Wasu'iba, dan merasa berat alaihi, dan terasa berat alaihi atas orang, ihkamu ma, apa menghukum sesuatu, memutuskan sesuatu, ibtidaan sejak awal, fihi, di dalam
ilmu. Wa anifa, dan tidak mau minal i'tirafi untuk mengakui bitafsir dengan lengah. Faradiyah kemudian rela bihakimin terhadap hakim akluhu apa akalnya orang itu. Waqasin, waqasah, dan menganalogikan siapa orang bijahlihi dengan ketidaktahunya orang. Qasara, maka akan jadi siapa orang memang termasuk sesuatu suila yang ditanya paman fafta, kemudian berfatwa si amaman bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, fadalla, maka sesat siapa man wadalla, dan menyesatkan orang lain. A'adanallahu min dzalika bi fadli amin. Wa fil hadis, dan dalam hadis, la ta'allamul ilma litabahu bihi al ulama'a wa la litamaru bihi as-sufaha'a wa la litahtazu bihi al majalisa faman fa'ala dzalika fannaru annar. Janganlah kalian mempelajari ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Dan janganlah kalian belajar ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh. Dan janganlah kalian belajar ilmu untuk menguasai majelis-majelis taklim. Belajar ilmu dalam rangka lihtazu bihi al-majalis, untuk menguasai majelis-majelis yang lain. Menguasai majelis-majelis taklim, ya, musyawarah-musyawarah, itu jangan punya tujuan seperti itu, tidak boleh. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, man ta'allama ilman, barang siapa belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, berupa suatu yang bisa dicari bi dengan wajhullah, ya apa perintah Allah atau apa ridha Allah, la yata'allamu, maka niscaya tidak akan belajar kepada ilmu illa liyusiba bihi, kecuali agar memperoleh siapa orang bihi dengan ilmu waradan, kepada tujuan minat dunia, di dunia. Lam yajid, maka tidak akan menemukan siapa orang urfal jannati, akan keluasan surga yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wa fi badil hadisi, dan di dalam sebagian hadis, suila, ditanya siapa Rasulullah alaihissalam anis syahwatil khafiyah, tentang syahwat yang tersembunyi. Faqala, kemudian menjawab siapa Nabi, huwar rajulu yata'allamul ilma yuridu ayujlasa ilaihi. Syahwat itu adalah laki-laki, seseorang yang belajar terhadap ilmu, yuridu, yang berkehendak, ayujlasa ilaihi. Apa syahwat yang tersembunyi itu? Syahwat tersembunyi adalah ar-rajulu yata'allamul ilma yuridu ayujlasa ilaihi. Orang yang belajar ilmu, yang ingin didatangi tamu. Yuridu ayujlasa ilaihi, yang ingin seseorang yujlasa, untuk diduduki, ilaihi sabana. Artinya ingin taruh ketamuinah, ingin banyak tamunya. Belajar ilmu biar alim, tujuannya apa? Biar banyak yang undang, biar banyak yang bertamu. Ini syahwat al-khafiyah. Al-hadis. Wa fil Qur'anil Azim, dan di dalam Al-Qur'anil Azim, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya orang-orang yang menyimpan ilmu yang telah diturunkan Allah, minal kitab, berupa kitab, wa yashtaruna bihi, dan menukar siapa mereka bihi dengan kitab, samanan qalila, dengan kepada harga yang sedikit. Ulaika, adapun mereka, ma yaquluna, tidak makan siapa mereka fi butunihim, di dalam perut mereka, illan nar, kecuali kepada api neraka. Al-ayah wal adillatu, adapun dalil fil makna, di dalam makna ini, kathiratun, ialah banyak. Al-muqaddimatus saminatu wa alam bisawab. Al-Fatihah.